Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Buana dengan NIM F1C219033 akan menjelaskan penelitian dari Nobita Eka Chandra dan Siti Alfiatur Rohmania mengenai analisis survival model regresi parametrik lama studi mahasiswa. Pada penjelasan kali ini, saya akan memulainya dengan pendahuluan, dilanjutkan dengan metode penelitian, kemudian dilanjutkan dengan hasilan pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Pertama-tama akan dibahas mengenai pendahuluan dari penelitian ini. Poin pertama yaitu, salah satu indikator keberhasilan suatu universitas dapat dilihat dari ketepatan waktu lulus mahasiswa. Menurut hasil pengamatan di lapangan, masih ada beberapa mahasiswa yang belum lulus studi dengan lama studi 4 tahun. Tentunya, hal ini akan bertambah buruk pada kualitas dari universitas itu sendiri. Nah, maka dari itu, pada penelitian kali ini, faktor-faktor yang akan ditelitinya adalah gender, IPK, asal sekolah, mengikuti organisasi, dan bekerja. Untuk menentukan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan diperlukan adanya analisis survival. Menurut Collett tahun 2015, analisis survival digunakan untuk menggambarkan analisis data dalam bentuk waktu dari awal waktu dilakukannya pengamatan sampai terjadinya suatu peristiwa tertentu. Nah, analisis survival dalam penelitian ini itu menggunakan model survival parametrik, yaitu model regresi parametrik, di mana parametrik di sini adalah banyaknya parameter dalam model regresi berhingga banyak. Bernardono 2012. Penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan model yang terbaik berdasarkan nilai AIC atau EKIK Information Criterion menurut More 2016. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian yang akan dibahas pertama yaitu analisis survival-nya. Nah, analisis survival sangat memperhatikan penyensoran data. Menurut Kleinbaum dan Klein tahun 2010, data tersensor terjadi jika yang pertama, objek tidak mengalami peristiwa sebelum pengamatan berakhir. Yang kedua, objek menghilang selama pengamatan berlangsung. Dan yang terakhir, itu objek individu terpaksa dihentikan karena kematian atau disebabkan alasan lain. Selanjutnya pada analisis survival penyensoran data terdiri dari sensor kanan, sensor kiri, dan sensor interval. Data dikatakan tersensor kanan jika waktu survivalnya melebihi waktu survival pengamatan. Dan sensor kiri terjadi jika waktu survivalnya kurang dari waktu survival pengamatan. Dan sensor interval itu terjadi jika waktu survivalnya berada pada waktu survival yang diamati. Nah, model parameter survival adalah model dengan waktu survival yang diasumsikan mengikuti suatu distribusi yang diketahui, seperti distribusi Weibull, eksponensial, log logistik, log normal, dan gamma. Kleinbaum dan Klein 2010. Bentuk dasar model EF di regresi parameter survival yaitu S, T, psi itu sama dengan S0 psi T. Dengan psi X0 itu sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 sampai dengan beta ditambah sampai dengan beta P XP. Dan S0T itu adalah baseline survival. Nah, distribusi Weibull dengan parameter bentuk A lebih besar dari 0 dan skala lambda lebih besar dari 0 itu mempunyai fungsi survival ST sama dengan eksponen dari negatif lambda T pangkat A. Dengan demikian, bentuk model regresi survival Weibull itu sebagai berikut. ST psi sama dengan negatif eksponen dikali negatif lambda psi T pangkat A. Sehingga STT itu, ST kecil T besar itu sama dengan negatif eksponen dikali negatif eksponen X beta T pangkat alpha. Dengan lambda itu sama dengan X beta. Selanjutnya yaitu variabel independen X dalam model regresi normal memodifikasi fungsi survival ST sama dengan 1 dikurang pi dikali log T dikurang X beta per rho melalui parameter mu X sama dengan X beta menjadi ST sama dengan 1 dikurang pi dikali log psi T dikurang X beta per rho. Dengan
Px adalah fungsi distribusi kumulatif normal standar. Dengan begitu, bentuk model regresi log normal sebagai berikut. Step C sama dengan 1 dikurang Pi dikali log si T dikurang X beta per rho. Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi mengenai resiko kegagalan digunakan nilai hazard ratio atau HR. Nah, nilai HR merupakan perbandingan nilai hazard individu satu dengan nilai hazard individu yang berbeda. Perbandingan kedua individu tersebut dapat dibedakan untuk setiap variabel independen X. Nilai HR dapat ditulis dengan HR sama dengan H topi TX bintang per H topi per TX. Sama dengan eksponen dari penjumlahan BI dikali XI bintang dikurang XI dari I negatif 1 sampai P. Selanjutnya, dalam metode penelitian ini, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data lama studi dari 838 mahasiswa angkatan 2014 di Universitas Islam Darul Ulum, Lamongan, baik yang sudah lulus maupun belum lulus sampai Februari 2019. Data tersebut meliputi lama studi, itu sebagai waktu survival dengan satuan bulan. Selanjutnya status, itu lulus dan belum lulus. Gender dibagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. IPK, asal sekolah itu SMA, MA, dan SMK. Organisasi itu terbagi menjadi dua, itu mengikuti atau tidak, serta bekerja saat kuliah atau tidak. Nah, analisis data menggunakan metode survival regresi parametrik dengan bantuan software R3.52. Adapun tahapan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis deskriptif data. Yang kedua, menentukan data lama studi mengikuti distribusi tertentu. Yang ketiga, melakukan analisis survival model regresi Weibull dan menentukan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap lama studi mahasiswa. Yang keempat, melakukan analisis survival model regresi log logistik dan menentukan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap lama studi mahasiswa. Terus yang kelima itu melakukan analisis survival model regresi log normal dan menentukan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap lama studi mahasiswa. Selanjutnya, dari step keempat dan kelima itu dibandingkan dan menentukan model terbaik dari ketiga model regresi survival. Maksud saya dari poin 3, 4, 5 itu dibandingkan dan ditentukan model terbaik dari ketiga model tersebut dengan melihat nilai AIC paling minimum. Terus itu yang terakhir itu menentukan hazard ratio atau HR lama studi mahasiswa. Masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, seperti yang dijelaskan tadi, langkah pertama yaitu analisis statistika deskriptif. Pada bagian ini, dipaparkan hasil dari statistika deskriptif dari data survival. Data survival yang digunakan terdiri dari data kategori dan data numerik. Untuk data kategori yaitu variabel gender, asal sekolah, organisasi, dan bekerja. Sedangkan data numerik terdiri dari variabel lama studi dan IPK. Untuk variabel status dikategorikan menjadi dua, yaitu status tersensor dan status terobservasi. Status tersensor untuk mahasiswa yang dinyatakan belum lulus dan tidak melanjutkan kuliah sampai Februari 2019. Sedangkan status terobservasi untuk mahasiswa yang dinyatakan telah lulus studi. Berikut hasil outputnya. Terlihat di sini, terbagi menjadi dua, gendernya itu laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki itu yang status tersensornya itu berjumlah 201 dan pada perempuan itu 148. Dan yang terobservasi laki-laki sebesar 156 dan perempuan sebesar 333. Sehingga di sini jumlah laki-laki itu 357 dan perempuan 481. Dan jumlah yang tersensor itu sebesar 349 dan 489. Nah, terlihat pada tabel di atas itu, mahasiswa perempuan lebih banyak dibandingkan mahasiswa laki-laki karena terdapat 42,6% mahasiswa laki-laki dan 57,4% mahasiswa perempuan. Dari total mahasiswa yang telah lulus sebesar 58,4% yang terdiri dari 68% mahasiswa perempuan dan 30% laki-laki. Sebaliknya, yang belum lulus sebanyak 41,6% yang terdiri dari 57,6% laki-laki dan 42,4% perempuan. Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa perempuan lebih banyak yang lulus daripada mahasiswa laki-laki. Oke, selanjutnya itu variabelnya itu asal sekolah, di mana itu terbaginya di tiga seperti yang dikatakan tadi, yaitu SMA, MA, dan MK. Nah, terlihat pada tabel di atas itu, mahasiswa yang berasal dari lulusan MA itu lebih banyak dibandingkan dari SMA dan SMK. Terdapat 58,4% mahasiswa telah lulus didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari SMA. Sebaiknya sisanya 41,6% belum dinyatakan lulus studi. Di sebelahnya itu terdapat variabel organisasi, di mana ini ada yang mengikuti, ada yang tidak. Pada tabel di atas itu,
terlihat bahwa lebih sedikit mahasiswa yang mengikuti organisasi daripada yang tidak mengikuti organisasi saat menempuh studi. Untuk mahasiswa yang telah lulus, ada 52,7% yang mengikuti organisasi saat studi. Sebaliknya, terdapat 38,4% mahasiswa yang mengikuti organisasi tetapi belum lulus studi. Selanjutnya yaitu variabel bekerja. Itu ada yang bekerja, ada yang tidak. Nah, pada tabel sebelah kiri ini, itu berdasarkan hasil pada tabel itu, mahasiswa yang bekerja dan tidak saat menempuh studi memiliki perbedaan sekitar 1,7%. Dalam hal ini, lebih banyak mahasiswa yang tidak bekerja. Lebih lanjut, terlihat bahwa mahasiswa yang bekerja yang telah lulus lebih banyak 10,2% dibandingkan yang belum lulus tetapi bekerja. Di sebelahnya itu terdapat variabel lama studi dan IPK untuk menentukan min, mean, media, modus, dan maksimum. Terlihat pada tabel itu, rata-rata nilai IPK mahasiswa sebesar 3,3427 dengan nilai IPK terkecil 2,6 dan terbesar 3,97. Untuk lama studi, paling cepat mahasiswa menempuh studi selama 47 bulan. Selanjutnya, yaitu penentuan distribusi. Pada tahap ini, itu kita akan menentukan distribusi dari data waktu survival, yaitu lama studi mahasiswa. Untuk menentukan jenis distribusi dari data dilihat berdasarkan nilai AIC terkecil. Perhatikan hasil output di samping. Ini terdapat di tabel di samping itu merupakan hasil outputnya, di mana terdapat 7 distribusi dengan nilai AIC yang berbeda. Nah, ada 2 distribusi tuh yang memiliki nilai AIC terkecil, yaitu distribusi log normal dan Weibull. Kedua distribusi tersebut yang digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi lama studi mahasiswa. Nah, ini pertama itu analisis survival model regresi log normal terlebih dahulu. Terdapat hasil estimasinya menggunakan software R3.52 itu sebagai berikut. Terlihat di sini, variabel gender, asal sekolah, dan bekerja memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05. Artinya, variabel gender 2, asal sekolah, organisasi, dan bekerja tidak mempengaruhi lama studi secara signifikan. Sebaliknya, variabel IPK dan asal sekolah memiliki p-value lebih kecil dari 0,05. Artinya, variabel IPK dan asal sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap lama studi mahasiswa. Karena masih terdapat variabel yang tidak signifikan, maka variabel tersebut dikeluarkan secara bertahap melalui eliminasi backward. Setelah dilakukan analisis ulang, diperoleh hasil estimasi terbaik dari model regresi log normal berikut. Dari tabel ini, itu berdasarkan hasil pengujian signifikansi parameter secara parsial pada tabel itu, variabel IPK dan organisasi telah signifikan terhadap lama studi mahasiswa. Hal ini terlihat dari nilai p-value yang kurang dari 0,05. Secara keseluruhan, model regresi telah signifikan dan layak digunakan karena p-value 1,6 pangkat negatif 146 lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya yaitu analisis survival dengan model regresi Weibull. Nah, kalau tadi itu menggunakan regresi log normal, dan selanjutnya ini Weibull. Ini merupakan hasilnya. Terlihat pada tabel di samping, variabel gender, asal sekolah, dan bekerja memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05. Artinya, variabel gender, asal sekolah, organisasi, dan bekerja tidak mempengaruhi lama studi secara signifikan. Sebaliknya, variabel IPK dan organisasi memiliki p-value lebih kecil dari 0,05. Artinya, variabel IPK dan asal sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap lama studi mahasiswa. Ini harusnya Weibull ya. Ini harusnya Weibull. So, karena masih terdapat variabel yang tidak signifikan, maka variabel tersebut dikeluarkan secara bertahap melalui eliminasi backward, sama seperti yang tadi. Setelah itu, dilakukan analisis ulang diperoleh hasil estimasi terbaik dari model regresi Weibull. Ini salah ketik ya. Berdasarkan hasil pengujian signifikansi parameter secara parsial pada tabel di samping ini, variabel IPK dan organisasi telah signifikan terhadap lama studi mahasiswa. Hal ini terlihat dari nilai p-value yang kurang dari 0,05. Secara keseluruhan, model regresi telah signifikan dan layak digunakan karena p-value itu lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya yaitu penentuan distribusi. Nah, tahap selanjutnya yaitu pemilihan model terbaik nih antara model regresi survival normal dan Weibull. Pemilihan model terbaik ini berdasarkan nilai AIC minimum. Berikut perbandingan keduanya. Berdasarkan tabel di samping, nilai AIC untuk model regresi survival Weibull itu lebih kecil dibandingkan model regresi survival normal.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model regresi survival-Weibull lebih baik untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi secara signifikan terhadap lama studi mahasiswa. Dengan begitu, faktor yang berpengaruh secara signifikan yaitu IPK dan organisasi. Sehingga model regresi survival terbaik dapat ditulis dengan SDX eksponen dikali negatif eksponen dari 4,83210 dikurang 0,25826 X IPK dikurang 0,00875 X organisasi dikali T pangkat alfa. Untuk model Weibull diperoleh hasil estimasi untuk alfa yaitu alfa topi sama dengan 0,0459. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai HR. Nilai HR atau hazard ratio merupakan besarnya risiko-risiko kegagalan dari individu dengan kondisi variabel independen pada kategori sukses dan kategori gagal. Nilai HR digunakan untuk melihat risiko kegagalan lama studi mahasiswa lulus tepat waktu. Di sebelah kiri itu apabila diambil nilai IPK 3,75 atau cum laude dan 3,25 tidak cum laude. Maka diperoleh nilai HR sebagai berikut. Di sini nilai HR-nya sebesar 1,14. Artinya, mahasiswa yang memiliki nilai IPK 3,75 laju lama studinya 1,14 bulan lebih cepat dibandingkan mahasiswa yang memiliki IPK 3,25. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa mahasiswa yang memiliki IPK lebih tinggi lebih cepat masa studinya dibandingkan mahasiswa yang memiliki IPK rendah. Di sebelah kiri itu mahasiswa yang mengikuti organisasi akan memiliki nilai HR sebesar 0,99. Karena 0,99 kurang dari 1, artinya mahasiswa yang aktif mengikuti organisasi, lama studinya lebih lama dibandingkan mahasiswa yang tidak aktif organisasi. Nah, kesimpulan dan saran. Yang pertama, model regresi survival Weibull merupakan model terbaik untuk menganalisis lama studi mahasiswa. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi lama studi mahasiswa yaitu IPK dan organisasi. Yang ketiga, mahasiswa yang memiliki IPK lebih tinggi dan tidak aktif berorganisasi lebih cepat lulus atau dapat dikatakan memiliki lama studi yang lebih sedikit. Sarannya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas universitas melalui peningkatan nilai IPK mahasiswa dan keaktifan mahasiswa. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.